Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas liputan Sumbawa. Malam ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Kita spesial pasar. Kabak Ekon dan SDA. Ini lengkap saya sebut namanya nih. Abang ganteng gue Ipan Indrajaya. Apa kabar bang? Siap, baik, selalu baik. Oke. Lurah Pekat. Lurah. Ari Afriansa. Kalau titel SE. Lengkap saya sebut malam ini. Apa kabar bang? Selamat berjumpa kita nih. Alhamdulillah baik. Ini kita pulang ke rumah sini. Oh cocok. Jadi gini bang Ipan, bang Jo, kenapa saya undang malam ini? Karena belakangan ini kan sedang rame-ramenya di sosial media dan juga Pemda kita juga lagi giat-giatnya juga mensosialisasi terkait dengan lapor gas dan lapor hutan. Nah ini kan keresahan ibu-ibu ras yang paling jujur di muka bumi ini. Kalau dapur nggak ngepul itu pasti mereka paling ribut di sosial media ini bang Ipan. Apakah gara-gara keresahan ibu-ibu ini munculnya lapor gas ini bang Ipan atau gimana ini? Langsung ya? Yoi, on point dong. Langsung ngegas, lapor gas, langsung ngegas ya. Iya. Baik, terima kasih. Siap. Siap ya? Siap. Ya. Jadi lapor gas sebenarnya itu adalah sebuah hotline call center. Call center yang sebenarnya tools saja nih bang, tools untuk memudahkan kita pemerintah, karena pemerintah ini kan sudah membentuk tim, membentuk satgas, satuan tugas untuk pemantauan gas LPG 3 kg di tengah masyarakat. Karena ini adalah barang bersubsidi, jadi pemerintah itu wajib untuk melakukan pemantauan. Karena kita sering lihat ya di beberapa berita media online ataupun offline gitu, di seluruh Indonesia, tidak hanya di Sumbawa, kondisi BBM lagi LPG ini sering langka, bahkan harganya di atas HET. Ada yang sampai 30.000, 40.000, bahkan terakhir saya dengar ada sampai 50.000. Padahal HET-nya, harga eceran tertinggi itu hanya 19.500. Nah, karena banyaknya kondisi tersebut di lapangan dan tim Satgas ini yang berada di tingkat kabupaten sampai kecamatan tidak mampu menjangkau atau tidak mampu mendapatkan informasi langsung, maka kita buatlah hotline lapor gas. Ada nomornya di bawah sini. Itu aplikasi apa itu bang? Lewat WA aja. Oh, lewat WA ya? Lewat WA karena lebih familiar. Awalnya kita membangun lewat semacam aplikasi atau nyambung dengan website Pemda, tapi saya berpikir ini lebih enak menggunakan WhatsApp gitu ya, karena lebih familiar, mudah dan digunakan, dan saya rasa semua masyarakat menggunakan WhatsApp. Nah jadi lapor gas ini hotline call center, semua orang masyarakat yang ingin melaporkan kondisi gas, baik itu kelangkaan, kemudian harga yang terlalu tinggi, atau penyelewengan baik itu agen atau pangkalan, sampaikan WA kami, WA ke lapor gas, nanti akan dijawab, masukkan data-datanya, nyampe ke kami admin. Oke, siap. Berarti kalau teman-teman itu pengen berkeluh kesah soal gas, langsung aja di sini. Hotline ya, WhatsApp. Kebetulan di sini juga Bang Ipan sudah kita hadirkan kepala wilayah ini. Ya, kan kita ngomong soal gas nih, pasti orang yang paling sering diburu Uber ibu-ibu kan pasti Pak Lurah ini. Ini Pak Lurah, apa yang menyebabkan fenomena ini sehingga langka nih Pak Lurah? Atau mungkin ada ibu-ibu curhat atau gimana Pak Lurah? Kalau gas itu ya leading sektornya itu mungkin di Ekon ya. Kan tapi Bapak yang di lapangan. Jadi animo masyarakat terkait lapor gas ini, ada harapan lah masyarakat positif ya, bahwa lapor gas ini akan membawa dampak positif, bagian dari pemerintah Kabupaten Sumbawa itu hadir dalam mengatasi permasalahan dalam masyarakat lah. Memang Pemda itu menurut saya harus hadir, tapi karena masalah gas ini adalah kewenangan Kabak Ekon mungkin ya, sebagai Kabak di Mabes lah itu, yang bisa mengurusi regulasi terkait gas ini. Jadi kami warga PK itu menyambut baik terkait lapor gas, karena memang gas ini menurut saya semua benda bersubsidi lah. Semua barang bersubsidi itu rentan dia oleh penyelewengan, oleh permainan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang oknum-oknum yang
Yarwa tama atian soya anak nih yang uangan dulu. Oke, berarti kita sebut nih mafia gas, bukan mafia gas ya. Iya. Orang-orang oknum-oknum yang tidak apa? Oknum-oknum yang culas yang tega gitu loh. Jadi mengambil keuntungan besar dari kebutuhan masyarakat miskin, masyarakat yang kurang mampu. Jadi kami di Kelurahan Pekat sangat menyambut baik, mengapresiasi setinggi-tingginya upaya dari teman-teman di bagian ekonomi dan teman-teman di lintas sektoral lainnya terhubung dengan hotline number lapor gas ini. Tapi saya lebih tertarik dengan apa tadi Pak Kabak, Satgas Perlindungan Hutan dan Pelindungan dan Pengamanan Hutan Sumbawa. Perlindungan dan Pengamanan Hutan Sumbawa. Karena dulu kan mertua saya kan tinggal di Brambara nih, di bantaran sungai. Saya pun berKTP Brambara. Dulu banjir itu kan 10 tahun sekali nih. Betul. Kan kamu di Brambara kan? Betul. Kita mengalami banjir 10 tahun sekali. Betul. 2006, 2016. Tapi belakangan ini banjir itu festival tahunan. Bahkan festival mingguan kalau sudah datang musimnya tuh. Jadi ada anomali, bukan anomali sih. Ada kultur yang berubah radikal berarti kan. 5 tahun belakangan ini. Dan kita sudah ada di level mengkhawatirkan. Bang. Dulu kita kan kalau kita ke Semongkat, kalau kita ke Batu Dulang, kalau kita ngomong itu kan repenat buat nih. Kayak di Korea. Kita jam 10 pagi masih kedinginan di Semongkat itu. Correct. Sekarang jam 8 pagi sudah kepanasan. Panas, kita. Pak. Kita sempat kemarin kan pergi main-main ke Punik, minum bahkan kopi. Bahkan di Punik pun udah nggak panas. Dingin kan? Iya, betul. Nggak dingin, subuh padahal. Yang ada suara sinso, Pak. maka saya bahkan di Kelurahan Pekat itu kan kami adalah Pekat sama Puin, itu adalah wilayah dalam kota yang terdampak pertama kan, Bang, dari hasil pembakaran hutan ini. Pak santai. Dan kita kan belajar tentang environmental ethics kan. Apa yang disebut dengan kemampuan homeostatis lingkungan, kemampuan lingkungan memperbaiki dirinya. Lingkungan itu kan memperbaiki dirinya itu lama. Betul. Kalau tidak kita booster dia dengan upaya-upaya manusia. Nah kalau yang menanam 1-2 orang, kemampuan tanamnya berapa ratus meter sih selama setahun. Sedangkan dibalak itu sehari itu sama kayak orang nanam 10 tahun dibalak sama dia tuh. Betul. Secara nyaman ini. Bahkan ada hasil penelitian di luar sana, Bang. Itu satu mobil itu 2 mobil itu untuk 1 pohon setara polutannya itu. Jadi kalau orang-orang yang punya 2 mobil di luar sana, minimal mereka terus tanam 1 pohon. Makanya saya tertarik pengen mendengar penjabaran panjang lebar untuk Polhut ini ya, Mas Ivan nih terkait Satgas ini. Enggak, tapi gini Bang Ivan, saya mau tanya dulu biar kita loncat-loncat nih soal lapor hutan ini. Kan ini kan keinginan terbaru Pak Bupati yang cukup menarik animo di tengah masyarakat nih. Belakangan ini kan Liputan Sumbawa sangat intens memberitakan ini lapor hutan ini. Lapor gas atau lapor hutan? Lapor hutan nih, karena hutan langsung loncat lapor hutan nih. Enggak ada selesai gas dulu. Abis ini loncat lagi. Kan ini kan sama-sama lapor Bang, ya toh? ada pro kontra gitu di situ Bang. Nah, ada yang positif dan ada yang negatif nih. Nah, ya udah kita bad newsnya aja dulu. Negatifnya mereka nggak percaya kalau ini bakal jalan nih Bang. Boleh tahu nggak sih apa komponen yang ada dalam lapor hutan ini Bang? Sehingga ini Bang Ipan yakini ini pasti bakal jalan gitu. Jadi gini, jadi kita Pak Bupati ini sangat antusias sekali, sangat care banget dengan hutan kita gitu ya. Bahkan tidak hanya Pak Bupati, mungkin seluruh masyarakat yang saat ini melihat hutan Sumbawa juga sangat care. Seperti yang disampaikan oleh Mas Lurah tadi itu. Bener Lurah nih biasa. Lagi enak ngobrol. Lanjut. Nah, bentuk kepedulian kita terhadap kerusakan hutan yang sangat masif sekali. Kalau kita lihat citra satelit itu sudah hampir di atas 40% hilang hutan. Wow. Dari tahun 80-an atau 90-an lah gitu ya. Nah, akhirnya
Mungkin ini adalah salah satu gebrakan kepala daerah di NTB lah, kalau dalam sebut ini. Bisa saya katakan ini yang pertama di NTB. Pertama di NTB. Ya, kepala daerah yang berani bikin satgas. Karena sebenarnya hutan ini kan bukan kewenangan kita kabupaten. Betul. Gitu ya. Kewenangan provinsi dan pusat. Tapi yang merasakan dampaknya kan tentu kita masyarakat Sumbawa. Rusak hutan kan masyarakat Sumbawa. Masyarakat Sumbawa. Akhirnya Pak Bupati mengambil langkah yang sangat berani dan tegas. Kita bentuk Satgas Hutan. Ya. Nah, terdiri dari TNI, Polri, seluruh camat yang ada di Kabupaten Sumbawa, kemudian KPH, itu merupakan perpanjang tangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi. Kemudian kita libatkan juga ada teman-teman NGO Bio Project. Oh, ada NGO juga di sini. Ya. Bang Arya, terus ada stakeholder lainnya, ada Dinas Lingkungan Hidup, ada Bapeda, Satpol PP, semua stakeholder terkait kita bentuk dalam satu satgas namanya. Banyak pertanyaan yang muncul, kan ini bukan kewenangan kabupaten mestinya. Tapi jangan lupa kita tidak berada sebagai kabupaten, tapi ini ada satgas yang terdiri dari ada penegak hukum, TNI, Polri, ya, ada yang pemilik kewenangan dari provinsi, KPH. Jadi sudah punya tugas masing-masing. Misalnya camat atau kepala desa nanti di bawah camat akan dibentuk satgas kecamatan. Ketika terjadi pembalakan atau legal logging, wajib melaporkan ke satgas. Di desa A, di hutan A, semua ini turun berbarengan. Oke. Wait a minute. Berarti satgas ini bukan cuma ada di level Prokopinda ya, tapi bakal ada di level kecamatan sampai tingkat desa. Pak Bupati minta breakdown satgas ini tidak hanya sampai level kabupaten, tapi sampai tingkat desa. Bahkan tadi sore baru banget kita selesai rapat koordinasi. Minggu kemarin kita kukuhkan Pak Bupati, tadi rapat koordinasi. Pak Bupati minta bahkan kita akan fasilitasi semua desa di Kabupaten Sumbawa untuk membentuk peraturan desa pengamanan hutan. Oke, berarti ini bakal ada perdesnya nanti. Perdesnya. Kalau perda terkait ini ada nggak nanti? Perdanya itu sudah ada, kita PPLH tentang kerusakan lingkungan gitu. Perda di provinsi juga sudah ada. Tapi yang perda kabupaten tentang hutan belum, karena ini kan bukan ranah kabupaten. Bukan kewenangan kabupaten hutan ini. Cuman Pak Bupati berpesan gini, satgas yang kita bentuk ini terus push ke media manapun, termasuk salah satu ini di Kabupaten Sumbawa, agar bahkan sampai nyampe ke level nasional, agar pusat melihat siapa tahu nih kewenangannya dikembalikan lagi ke kabupaten. Karena yang merasakan dampak ini kabupaten. Betul, interesting banget ya. Interesting. Sangat. Oke, jadi gini Bang Ipan. Asik. Jadi gini kan, kalau kita bicara soal konteks lapor gas tadi kan kita hotline call-nya itu di WhatsApp kan? WhatsApp. Ini di WhatsApp juga atau gimana nanti? Kita lagi bangun di WhatsApp juga. Oh, di WhatsApp juga nanti. Simpel-simpel aja lah. Oke, siap. Ya, bisa langsung gitu kan? Langsung. Semua, siapa sih nggak pakai WhatsApp? Oke, siap. Ini Mas Lurah nih WhatsApp-nya 2 malah. Nah, kalau misalnya ada volunteer nih yang pengen register, bisa nggak? Nggak perlu register, langsung aja kita bagi nomor WA-nya. Tinggal klik lapor. Oh, gitu, seperti hotline number gitu ya? Ya. Kayak lapor gas lah, Itu sama aja. Oke, siap. Oke, kita kembali dulu ke yang masalah ibu-ibu ini. Aduh. Bang Ipan, sejauh ini kan saya ngomong sama Pak Kabak Ekon ya, on point nih Bang Jo. Sejauh ini bagaimana distribusi gas Bang Ipan? Sudah merata kah? Atau kalau belum, kenapa bisa langka gitu? Dilematis emang masalah gas ini. Di satu sisi ini adalah barang subsidi yang memang dari zaman bahula ya, pupuk, BBM, pokoknya yang berkaitan dengan subsidi pasti bermasalah. Karena apa? Karena kuota yang disediakan dan juga kemampuan APBN untuk mensubsidi kan sangat terbatas. Nah, kalau saya melihat tidak hanya pada saat di kondisi di lapangan, tapi kuota yang diterima Sumbawa dari pusat itu sangat kurang, Bang. Oke. Kami mendata seharusnya kebutuhan Kabupaten Sumbawa saat ini, atau at least di 2026 lah, itu 5,6 juta tabung per tahun. Oke. Dengan kita mempertimbangkan jumlah UMKM, jumlah rumah tangga, apalagi kita mempertimbangkan
pertumbuhan UMKM kita kan adanya CFN, Ya, CFD, betul. event-event Ya. yang lain kan banyak, Ya. kan itu membutuhkan gas LPG 3 kg. Nah, yang kuota yang tersedia di kita hanya 3,8 tabung per tahun. Per tahun enggak, kalau dibandingkan tahun kemarin kita surplus apa minus? Kurun nggak ya? Turun nih. Kita turun. Lah, bukannya kita langka kok turun, Bang? Makanya, wait, bentar dulu. Oke. Saya selesaikan. Makanya kita punya selisih 1,7 tabung per tahun. Seharusnya itu jumlah minimal yang harus ada di Kabupaten Sumbawa. Nah, bayangin, sudah kurang, Ya. masih dipermainkan oleh Mafia migas. oknum. Oke, waduh. Taruh oknumnya. Oknum mafia migas, oknum agen, oknum pangkalan, semua oknum-oknum yang pip ini. Iya, siap. Udah, ginilah yang terjadi. Ada yang di tempat lain 50.000, bahkan Ya. ada yang sampai tutup ya karena itu udah kurang dipermainkan. Gila sih. Headnya cuman berapa tadi headnya, Bang? 19.500 tapi dijual sampai 20.000 ya. Jadi ini gimana nih Pak Lurah terkait dengan lapor hutan tadi? Setuju nggak? Yang jelas kami di Kelurahan Pekat kan kami juga pengguna gas 3 kilo. Lapor hutan gua tanya, Bro. Dan kami pun adalah orang terdampak Ya. dari pembalakan hutan. Oke, siap. Jadi kedua lompatan bagus dari Pak Bupati itu, Ya. kami kan merasakan langsung kan. Iya. Baik itu Satgas Lapor Gas maupun itu Satgas Penyelamatan Hutan. Kami di Pekat tuh pintu gerbang banjir pertama kota. Betul. Banjir pertama kota. Di tikungan itu, Pak. Iya. Berarti ya, jangan cemes ya. Karena Iya, di karena Surya jelas. Bakti, di Surya Bakti. Pasti. Saya menyebutnya Surya Bakti. Iya. Dia kita harus ulik Surya Bakti Iya. ini. Kenapa menjadi Surya Bakti? Iya. Tadi kan habis saya bikin beritanya juga. Oh, gitu. Jadi ini sebuah lompatan bagus lah Iya. yang harus kita apresiasi dari Pak Bupati kita. Karena ini kan beliau menabrak menerobos demi kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Beliau menerobos batasan-batasan kewenangan loh. Ternyata bisa dilakukan kok. Iya. Tidak kaku. Ternyata Pak Bupati kita sekarang kan beliau berpikir liquid. Berpikir lebih lebih adaptif. Iya. Lebih Selain substantif tapi adaptif. Oke, gitu. betul. Kan kalau orang yang berpikiran kaku kan ada siongkonan kita nih. Iya. Berhenti. Betul. Masa tidak ada langkah kepala daerah sih? Ya dengan it works kan. Iya. Bapak Bupati berhasil membentuk satgasnya kan dengan melibatkan KPH dari provinsi, aparat penegak hukum, ternyata bisa dilakukan. Iya. Dan aturan itu kan resultante kita bersama. Iya. Kalau ada hal yang mendesak, ini masalah hutan ini hal sangat mendesak ini. Iya. parah sih menurut saya. Kalau kita tidak aware dari sekarang, kalau kita tidak mengambil langkah strategis, langkah taktis dari sekarang, mau nunggu apa? Air sungai Barang-Barang habis nanti, Bos. Aduh, kan kita Korban, merasakan Pak. langsung Kita ini, korban, Bos. Pak. Saya- Tambak ekon kan olah terarang. Mohon. Enggak lah, bro. Saya itu kecil tuh malah di sungai, bro. Oh, gitu ya? Iya. Oh, siap. Aduh, ketemu putih. Kita berdua ini kan terdampak langsung. Ya. Dan real of Reaperman kita, Bang. Jadi mereka menikmati, Oh, maksudnya sekarang? Oh Iya. iya. itu sekarang mereka menikmati uang pembalakan hutan. Betul. Kita yang di bantaran sungai, masyarakat bantaran sungai ini, aduh, Jadi gini, babak belur gitu. jadi gini. Makanya saya sangat mengapresiasi Pak Bupati dan teman-teman dari Ekon Berarti telah membuat lompatan dan gebrakan baru itu. jadi gini Bang Jo, ini kan ada hal yang aneh nih, tiba-tiba bikin satgas, itu kan bikin lapor gas, itu kan lapor hutan. Nah, padahal kan ada langkah yang lebih simpel nih Bang, bikin penghijauan. Apakah Pemda kita nggak ada penyiapan untuk penghijauan, langkah-langkah penghijauan tuh gimana tuh Bang? Jadi gini. Satgas hutan ini bagian dari mimpi besar Pak Bupati, Iya. mimpi besar masyarakat Sumbawa, apakah mimpi besar kita bersama. Jadi yang kita tidak boleh lupa bahwa hutan itu sebenarnya adalah kita kan. Iya. Kalau kita kembali ke misalnya masuk lebih filosofis ya, Iya. kan kita kan satu dulu. Iya. Saya adalah gelas adalah saya. Oke. Saya adalah cahaya adalah saya adalah batu adalah saya. Kalau kita bisa berpikir menggeser paradigma bahwa kita adalah semua satu, kita adalah hutan, maka pasti kita akan menjaga itu semua. Nah,
Satgas Hutan ini merupakan langkah penyelamatan, langkah antisipatif Pak Bupati, pemerintah daerah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Tapi di satu sisi, pemerintah sedang menyiapkan sebuah proyek yang luar biasa juga menurut saya. Sekarang akan ada penanaman 1 juta pohon. Seriously? Yep, sudah ada pohon 1 juta pohon sengon yang disiapkan oleh Pak Bupati. Oke. Kemudian ada kemiri, durian, semangka. Ada buah-buahan juga? Ada buah-buahan juga. Ini dilakukan penyemaian saat ini, sedang disiapkan lahannya. Jadi keren nih Mas Jer. Ya. Selama ini kan pembelaan hutan kita meminta tanam kembali, tapi nggak ada upaya pemerintah. Dengan penanaman sengon misalnya kan ada nilai jualnya, durian ada nilai jualnya. Bahkan kalau kita melihat dari segi ekonominya jauh. Iya, durian bagus. Parah banget anunya, besar banget, gede banget keuntungannya. Iya. Nah, yang menarik di Pak Bupati ini, saya suka mendengar anunya beliau, apalagi beliau kan profesional ya di perusahaan besar yang care banget dengan lingkungan. Jadi nanti teman-teman yang mampu, masyarakat yang mampu menanam hutan dengan bibit yang disediakan oleh pemerintah sengon 1 hektar sukses, diberikan insentif lagi, diberikan sapi. Wait a minute. Gila kan? Ini sukses dalam kategori gimana maksudnya, Bang? Ditanam, tumbuh, dijaga, tumbuh, diberikan sapi langsung. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman di lapangan yang ingin melakukan penghijauan, ketika mereka sukses melakukan penghijauan, Bupati Sumbawa akan memberikan reward gitu, berupa sapi. Salah satunya sapi. Wow. Artinya kita kan dua secara garis besar ya, ada 2 yang kita laksanakan. Sisi satunya ini adalah menjaga agar tidak terjadi degradasi hutan lagi. Di satu sisi ini untuk menutup hutan-hutan yang sudah gundul dengan penghijauan, reboisasi. Tidak berhenti di situ. Pemerintah sudah menyiapkan 1 juta sengon, 1 bibit ini. Nggak cukup di situ. Tanam aja nih, kita kasih bibit tanam. Kamu berhasil menanam di lahan 1 hektar, dikasih insentif lagi. Oke, siap. Berarti ini komplit ya. Selain kita tangkap dalangnya, kita juga selamatkan hutannya lewat penghijauan kembali. Kita kasih lagi insentif kalau dapat sapi. Wow. Berarti Pak Bupati itu bisa tersebut beliau itu do the environmental ethic. Betul. Kan? Dia paham etika lingkungan. Paham dan melakukan etika lingkungan. Itulah bahasa dunia hari begini ini. Bang Ipan. Kalau teman-teman ingin melakukan penghijauan, kan tadi kan kita lapor gas, itu lapor hutan. Ini kita mau lapor kemana ini? Mau penghijauan itu gimana mekanismenya? Ada ke lapor hutan, ke Satgas Hutan. Nanti Bupati langsung lapor. Bisa ya? Bisa nanti via lapor hutan itu ya? Bisa. Kita Pak, saya mau penghijauan minta bibit itu bisa loh situ ya? Bisa semuanya. Oke. Jadi pemerintah ini kan sangat terbuka. Yes. Call center ini kan bagian kecil lah dari pintu yang untuk kita masuk ke pemerintah. Langsung ke Pak Bupati pun sangat open sekali beliau. Apalagi kita membawa program penghijauan, rencana penghijauan. Saya yakin Bang, selama ini track record yang kami lihat beliau akan sangat care 200% akan didukung. Oke, siap Pak Kabak. Jadi gini Pak Kabak, tadi kan kita sudah ngebahas soal aduh potong lagi seru-serunya mode serius tadi. Jadi gini Bang Ipan, asik ganti lagi nih. Jadi gini Bang Ipan, kita kan sudah bicara soal reward nih. Saya mau ngomong soal punishment nih. Apakah ada regulasi yang mengatur soal kalau ada orang oknum-oknum jahat mafia gas ini Bang Ipan yang melakukan distribusi tidak sesuai dengan aturan? Apakah ada regulasi yang mengatur Bang Ipan? Jadi gini. Atau diserahkan ke pihak kelurahan atau gimana? Ya siapa tahu toh, Pak Lurah tangani gitu. Gini. Satgas, kita bicara gas dulu ya. Satgas gas ini jadi gini Bang. Lapor gas, call center lapor gas ini menerima aduan dari masyarakat. Kita di bagian ekonomi sebagai sekretariatnya nanti akan mengakumulasi, merekapitulasi hasil-hasil itu. Per periodik, per minggu, per bulan kita lakukan rapat evaluasi dan dipimpin langsung Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Nah dari situ kita melihat pangkalan agen mana yang terus dilapor oleh masyarakat. Kita turun verifikasi.
kita sampai merekomendasikan untuk dicabut izinnya. Minimal diberhentikan penyalurannya. Karena yang berhak mencabut izin kan tidak ada kewenangan di kabupaten. Ya. Tapi di Pertamina atau di tingkat atas. Pokoknya harus dicabut. Kalau belum dicabut kita hentikan. Ya. Dan ini sudah dilaksanakan ya. Ya. Di Satgas di Empang itu dihentikan. Oke. Sementara. Artinya betul-betul kita ingin memberikan efek jerah. Punishment yang betul-betul lah, nggak usah main-main gitu. Oke, siap. Berarti kalau ada oknum-oknum di luar sana yang coba bermain-main, ini nggak main-main Bang ya? Nggak main-main Bang. Punishment-nya tuh langsung tutup lapak. Tutup. Agar jangan ada kesan mungkin ya. Kalau itu ini kalau adalah gas. Acara apa? Acara hore-hore. Oke, berarti ini serius ini. Niat banget. Oke. Bahkan ya hutan ya, saking niatnya. Ya. Pak Bupati di anggaran perubahan kita ini menyiapkan motor trail khusus untuk turun lapangan. Bahkan beberapa camat rencananya yang itu kita akan berikan motor trail. Mobil 4x4. Iya. Oke. Khusus untuk patroli dan lain sebagainya. Oke. Bahkan ya karena kita melibatkan TNI Polri, siapapun itu kata Pak Bupati yang menghabisi hutan, tangkap, masukkan penjara. Oke. Pakai pendekatan hukum manapun, kita tidak menemukan regulasi terkait. Kita bisa menggunakan undang-undang agraria yang udah lama sekali. Itu kan ada tuh undang agraria bahwa apakah ini hutan atau bukan hutan misalnya. Pakai regulasi yang ada. Pakai undang-undang hutan, pakai undang-undang KUHP, pakai undang-undang apapun agar orang yang melakukan kejahatan hutan ini ditangkap. Wow. Segitunya. Oke, siap. Dengar buat teman-teman di luar sana yang kenal oknum yang hobi balak hutan, sampaikan podcast ini. Jadi sebelum kita ini ya. Kita nggak bisa santai-santai dikit gitu. Emosional, Pak. Saya mau nanya sebenarnya kalau masalah jadi karena isunya kan isu emosional. Ya, jadi begini Bang Jo, Bang Ipat. Saya ingin bertanya ke Pak Lurah sama Pak Kabak Ekon. Ini kan dua ide besar dan gagasan Pak Bupati kita. Menurut Bang Jo sendiri, apa tanggapannya Bang Jo soal program ini? Kalau saya sih ya sangat mendukung, apalagi ini kan sebuah lompatan kan. On the track. Ini kan sangat lintas sektoral, bahkan lintas kewenangan ini kan. Ini lintas kewenangan. Yang selama ini mungkin dianggap tabu karena ini bukan kewenangan pemerintah kabupaten kan. Kehutanan itu sudah diambil oleh provinsi, pertambangan pun begitu. Makanya saya sangat mengapresiasi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati mengambil langkah berani. Ini sebuah lompatan ini. Ini sebuah lompatan yang kita sudah sampai di titik nadir loh masalah lingkungan ini. Parah banget sih. Sudah kan kita lihat semongkat. Kita kan hidup di zaman semongkat tuh hijau, semongkat tuh dingin. Betul. Kita pernah hidup di era itu kan. Kita SD SMP. Sekarang kita ada di era semongkat sudah botak. Lihat kiri, lihat kan sudah gundul semua ya. Sedangkan Sumbawa itu seperti kata Dr. Bagus Mulyadi, sungainya pendek. Cuma satu itu. Melintasi kota, membelah kota. Kita sangat terdampak kan. Jadi banjir cepat itu. Apapun yang dilakukan oleh para demagog hutan ini di atas gunung sana. Bangsat hutan. Iya. Sopan-sopan Mas. Bangsat itu. Kita merasakan langsung akibatnya. Tapi yang saya miris itu anak cucu kita nanti akan merasakan efeknya. Berarti Bang Jo, dua program ini sangat bermanfaat. Sangat lah. Ini sebuah lompatan dari Pak Bupati dan Wakil Bupati kita. Kami di Kelurahan Pekat terutama yang merasakan pertama dampak banjir dalam kota Sumbawa ini. Wah, itu saya bayangkan bagaimana kerugian material, non material warga bantaran kali, warga saya di bantaran kali yang dulunya 10 tahun sekali ada ancang-ancang gitu loh. Sudah 10 tahun nih. Siap-siap Ayo kita serius Bang. Ayo kita itu benar ini. Evakuasi. Ini benar. Ini tahun 9, tahun depan itu mau ada banjir besar. Sekarang setiap tahun Mas. Serius itu. Setiap tahun
Tadi hujan nih, terus banjir nah. Kalau Bang Ipan itu pernah merasakan trauma, nah jadi teman-teman kita yang di bantaran sungai termasuk kita ini, kalau turun hujan tuh langsung kepikiran siap-siap akan banjir. Wah, asli parah ya. Ini apa semacam kayak trauma akut tuh bahasa istilahnya Bang Ju? Anxiety. Kan ada gitu mas. Ada tanggul, tempat rendah, tempat tinggi. Iya. Kalau di Brambara itu relatif tinggi, tapi di kampungnya Rendah. Mas Jer ini agak rendah dia. di bawahnya. Dari Di bawah jembatan. Iya. bukan di ujung pas tikungan yang mau ke Kampung Bugis. Iya. Dari situlah air tuh masuk Pas dia. belakang toko Mitra. Belakang toko Mitra. Iya. Dari situ masuk airnya. Oh, bukan lewat Brambara ini. Bukan lewat Brambara yang ini Lewat tinggi belakang tinggi dia. naik dia. Lewat sana. Tapi karena dia kanal masuknya kecil, surutnya lambat. Yes. Lama surutnya, bau, penyakit, merusak barang, harta benda. Asiku kesalahan benar kita. Makanya pas kita kemarin kita ke ke Pune kita ngopi Yes. itu. Iya. Bayangkan satu gunung kedengaran masuk. Hal-hal kayak gitulah. Iya. Maksud saya Allahu kan, Akbar. kayaknya ada yang kayak menutup mata, nggak Iya. cuek lah Iya. masyarakat. Kenapa sih cuek dengan kerusakan kayak gitu? Atau mungkin bukan cuek, mereka bingung mau lapor kemana. Bisa. Nah makanya kami sangat bersyukurlah dengan dibuatnya Satgas. Dan seperti Pak Bupati sangat serius ini. Iya. Banget mas. Karena sudah beberapa kali kan ini intens setiap minggu. Dan ini berkali-kali dimuat di media juga, makanya saya tarik langsung saya bersurat sama Pak Kabang, Menunjukkan bersurat sama keseriusan Pak Lurah, Bupati. saya undang ke sini untuk bicara soal ini. Berarti ini benar-benar serius Bang ya. Sangat serius. Jadi buat teman-teman ini nggak bercanda, kalau kalian ketemu sesuatu yang aneh soal gas, soal hutan, lapor gas itu solusinya. Ya. Oke? Dan Oke, Bro? dan Satgas Perlindungan Hutan ini berhubungan langsung dengan agenda besar kami di Kelurahan Pekat. Oh, why? Yang terkait berita yang inti angkat Oke tadi ya. kan. Oh, Jadi, nih, geser pembahasan. Kita geser dikit pembahasannya ya. Ya, jadi kami Apa nih? kami berkepentingan langsung ini dengan keberhasilan Satgas ini nanti Iya. dengan agenda kami di Kelurahan Pekat. Coba nih. Jadi saya Bubara, bukan? bersama Pak Camat Sumbawa, Dr. Iwan Sofian, kami ingin menginisiasi sebuah bukan menginisiasi sih, kami ingin menghidupkan lagi kultur dari masa lalu itu. Iya. Saat itu setelah Anungtai ada Ahmad Udi istilah Dunung Di Surya Bakti. di Surya Bakti itu, Sudah waktu itu mana? Kampung Cemes. Oh, Bang. Surya Bakti. Surya Bakti lah supaya Saya kira identitas baru ini. Enggak, saya itu lebih akrab dengan Kampung Cemes Bang. Iya. saya mau menghilangkan kata-kata Kampung Cemes itu, saya gunakan Surya Bakti karena Itu saya tidak ingin seolah-olah ada distrik dalam distrik, ada kampung dalam kampung. Kampung Pekat, Kampung Cemes, seolah-olah dua kampung gitu loh. Oh, Kan satu kampung ini. I see. Satu Pekat ini gitu loh. Oke, Kampung Jangan Pekat. seolah ada stigma Kampung Pekat bukan Kampung Cemes, Cemes bukan Pekat tuh. Oke. Itu satu kampung ini tuh. Oke. Kan emang beda kan? Beda sih. Satu lah, kan Kelurahan Pekat. Iya, Kelurahan PK, tapi kampungnya kan bisa ada kampung Cemes, kampung PK, kampung. Lingkungan Surya Bakti. Namanya emang sudah bagus. Surya Bakti. Itu nama Cemes itu istilah baru malah gara-gara main bulu tangkis. Cemes. Nanya karang Cemes Oh, dan Cemes. gara-gara sering main bulu tangkis. Anjay. Itulah lahirlah kata-kata Gen Z. karang Cemes itu. Kalau Surya Bakti tahun 86 atau 84 kalau saya nggak Oh, itu salah. nama lingkungannya. Pernah banjir besar kampung itu. Nah, saat itu kan ada masih ABRI masuk desa kan. Iya. Turunlah dan Ramil Kodim saat itu ikut bergotong dalam jumlah masif membersihkan kampung itu. Nah, nama gerakan ini Surya Bakti, nama gerakan TNI ini. Sehingga bisa jadikan ABRI nama ini lingkungan. dijadikan nama lingkungan Surya Bakti. Nah, kalau Karang Cemes itu tahun 90-an. Karena Surya Bakti ini sudah ada orang sering main bulu tangkis. Cemes. Cemes. Jadi Karang Cemes. Lanjut, Pak. Nah, Lanjut, Pak. kami Lanjut, Pak. punya agenda mengembalikan Ahmad Udi itu di bantaran sungai itu supaya menggeliatkan lagi UMKM, tapi dengan tematik kampung kuliner. Ada dua lokus sebenarnya. Iya. Wah, pertama itu di Karangtunggal, di tempat jual makanan sekarang tuh ya, Ya. di Karangtunggal itu. Depan jalan. Masjid. Kejar Dewantara kalau nggak salah dia. Pokoknya Karangtunggal tuh ya. Tempat jual ikan-ikan itu. Jual ikan masak itu. Kami ingin menjadikan itu kampung heritage bertema kuliner. Karena sejarahnya kan Menarik. dulu Karangtunggal itu adalah
warga masyarakat yang menyediakan makanan untuk istana dalam lokal. Jadi kami ingin mengangkat faktor primordial itu, menjadikan dia kampung heritage. Kembalikan ke primordialisme sejarahnya. Jadi bertema kampung kuliner. Ada istana lain juga, istana lokasi itu. Istana Balaranga. Sama juga. Balaranga itu lebih ke Perdana Menteri. Oh gitu. Tapi support makanannya dari situ juga dulu. Iya, enggak. Balaranga itu adalah bala yang dilayani juga oleh. Makanya dilayani juga oleh. Ya betul. Dari Karangtunggal itulah asal bumbu, asal makanan. Nah kami ingin menghidupkan lagi itu dengan mengangkat sisi budayanya gitu. Sekaligus menggeliatkan UMKM masyarakat dan mengangkat mempertebal lah unsur heritage-nya gitu. Berarti itu Bang ada connect sama programnya Pak Bupati itu semua. Ya kan itu. Pak Bupati sempat kan bulan kemarin tuh menghadiri Kota Pusaka kan di Yogyakarta, dan kami menangkap bahwa Pak Bupati telah membuat delineasi wisata kelurahan dalam Kabupaten Sumbawa. Kami berupaya menangkap pikiran besar Pak Bupati itu, dan kita kan pernah mendengar kan saat kita di pariwisata loh tahun kemarin, tahun ini ya, yang kita pariwisata. Tahun ini Pak. Ada kalender event kan? Ya, kalender of event. 2026 ada kalender of event Pemda. Nah kami ingin agar kampung kuliner di Karangtunggal ini masuk dalam kalender event itu, dan bila memungkinkan Surya Bakti ini pun masuk dalam kalender event itu sebagai Amatode. Jadi ini sebenarnya di masa lalu itulah sejarah lokus-lokus itu, tempat-tempat tadi itu. Kami hanya ingin menghidupkan lagi, merelevankan dengan hari ini, supaya menggeliat UMKM, perekonomian berputar, mengembalikan fungsi sesuai dengan unsur kebudayaannya itu. Jadi disitulah letak kepentingan langsung kami pada Satgas itu. Kan tuh tata rapi-rapi, tepung, kan gengar. Mana jualannya rencananya kan dari sore Bang ya sampai malam ya. Iya. Tapi enggak setiap hari kan? Kalau itu teknis lah. Itu nanti saya dengan Pak Camat Sumbawa akan mengadakan kayaknya kan perlu diajak juga. Boleh, sangat boleh. Itu kan ini. Iya. Semua hal kan ada ekonominya semua. Bahkan kriminalitas pun itu memakai paradigma ekonomi loh. Betul. Cuma kami sudah mengalokasikan lah di APBD perubahan ini. Kami akan mengadakan seminar. Kencang. Harus kencang. Berarti ini serius ini. Serius. Berarti tahun ini. Tahun ini dimanifestasikan. Iya, kita akan berupaya memanifestasikan. Ya kita akan membentuk FGD kah, seminar kah namanya. Nanti kita akan undang lah pihak-pihak yang akan bersinggungan langsung, langsung dengan agenda kami ini. Oke, siap. Gini ya Mas, bagus sih. Kalau biasa tahun ini dipersiapkan, nanti di ulang tahun Sumbawa ya. Oh berarti launchingnya nih. Itu loh makanya kami itu kebut star nih. Jadi kita ajak para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, supaya kita menggabungkan ide lah, menggabungkan gagasan. Karena kan mungkin lurah Mesa buat camat Mesa gitu. Karena ini adalah menyangkut orang banyak. Pastilah. Ini menyangkut buat penonton ini. Jadi kita akan mengajak semaksimal mungkin semua tokoh-tokoh yang melibatkan semua sektor lah Bang. Di kelurahan PK itu, bahkan di luar kelurahan pun mungkin. Dan saya itu sedang membayangkan itu pasar itu di dalam kampung, nanti mereka jualan di depan-depan rumah mereka, depan-depan gang gitu kan. Dulu kan begitu memang. Yes. Kalau kamu ingat waktu kita kecil kan? Enggak, kalau saya itu Bang ngingatnya waktu masih kuliah dulu. Ada kampung di Jogja namanya Surat Majan itu pasar subuh Bang Ipan. Jadi dia tuh mulai itu dalam kampung. Itu pasar subuh kan? Yes. Tapi pasar skate kan sudah buka subuh. Sore jam 4 tutup kan? Bisa jadi ini kita belum tahu teknisnya bagaimana nanti setelah kita rembuk, kita seminarkan, kita bikinkan.
bisa jadi Ahmad Loka itu menjawab ketiadaan pasar sketeng yang tutup sore. Oke, Dia buka sore hari sampai malam hari, kan sketeng nggak ada nih sore dan malam, ya kan? Ya. Mungkin pasar Labuan kejauhan. Ya. Setahu saya pasar Labuan juga nggak buka sampai malam deh. Yes. Nah, bisa menjadi solusi warga dalam kota terkait kebutuhan konsumsi untuk sore dan menjelang malam harinya. Wow. Bisa jadi dan konsep yang lebih lagi, bisa jadi itu menjadi gang jajanan khas kuliner gitu. Kuliner. Ya, kita akan tidak untuk kemungkinan lah konsep-konsep itu. Bang. Itu makanya kita akan mengundang para food blogger perindapan. Ya, pada intinya kita kan belajar berinovasi pada sudah berinovasi. Oke. Itulah makanya saya menjadikan Camat Sumbawa itu sebagai mentor saya. Oke. Melihat kesuksesan beliau di Lantung dulu kan. Lantung. Ya, kan? Lunyuk. Yang lebih memudahkan itu kan kita berinovasi dengan sudah berinovasi itu. Yes. Iya dong. Oke, siap. Makanya saya pepet terus nih Pak Camat nih. Pak Camat dengar tuh. Supaya membantu saya. Gimana Bang Ipan? Ada sepatah dua kata nggak nih? Terakhir nih. Iya, terakhir dong. Closing statement. Lapor gas sama lapor hutan. Saya mau mendengar kata hatinya Bang Ipan ini sebagai Ipan Indrajaya, bukan sebagai Kabak Ekon gitu loh. Soal program ini kan dua hal yang meresahkan ini, dari dapur sampai alam nih, sampai lingkungan ini. Saya atas nama pribadi saya kalau berbicara masalah hutan sedih saya. Saya teknik lingkungan kan? Iya, saya teknik lingkungan Bang. Selain itu kan saya percaya gitu bahwa kita ini semua kan satu. Dengan alam kita itu satu sebenarnya. Kalau alam kita rusak sama dengan merusak diri kita sendiri. Saya sangat-sangat sedih, parah banget gitu sedihnya. Maka ada beberapa pola pikir orang yang saya mungkin tidak sepenuhnya sepakat. Misalnya ada orang yang bilang bahwa hutan ini adalah warisan untuk anak cucu kita. Kebalik sih menurut saya. Sebenarnya yang terjadi adalah hutan saat ini adalah punyanya anak cucu kita yang dititipkan untuk kita jaga. Oke, bukan nih punyaan kita untuk kita wariskan. Kalau paradigma ini kita rubah, maka tentu kita akan menjaga apa yang menjadi kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya sangat suka sekali dengan quotes. Mungkin ini bukan quote original saya sih, Bang, tapi dari saya kuliah, saya sering mendengar kata-kata ini. Jika pohon terakhir sudah ditebang dan sungai terakhir mengering, kita baru sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Oke, thank you Kabak Ekonomi dan Sumber Daya Alam Ipan Indrajaya ST dan Pak Lurah Pekat, Bang Jo Ari Afriansah, Pak Lurah tercemes. Oke, thank you for coming. Buat teman-teman semuanya yang selama 3,5 tahun ini menjadi kegundahan kita bersama, yang selalu menjadi headline di liputan Sumbawa soal kelangkaan gas. Hari ini Pemda Kabupaten Sumbawa, tepatnya di Resim Jarod Ansori, menjawab itu semuanya dengan lapor gas. Ini di sini ada hotline-nya, dan juga yang selama ini menjadi keresahan kita semua, orang-orang di bantaran sungai, teman-teman kita yang selalu gelisah soal lingkungan, dijawab hari ini dengan penghijauan. Dan bahkan kalau kita sukses melakukan penghijauan, kita akan dapat reward sapi dari Pak Bupati. Dan buat teman-teman yang udah ngeh banget ya, udah geram banget nih sama oknum-oknum yang suka ngerambah hutan semuanya, semua dia, lapor gas solusinya. Oke, saya Jarod Katsuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.